Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Irham Yuwanamu, MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah, dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam video ini saya akan mengulas kembali materi-materi yang sudah disampaikan atau dilaksanakan selama perkuliahan pertengahan semester ganjil. Adapun materi yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran, lalu yang kedua yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran, yang ketiga yaitu pendekatan-pendekatan pembelajaran, yang keempat yaitu strategi pembelajaran dan klasifikasinya, yang kelima yaitu metode-metode pembelajaran, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Adapun untuk penjelasan pertama yaitu saya akan menyampaikan materi konsep belajar dan pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu belajar dan prinsip-prinsip di belajar. Jadi belajar adalah sebuah perubahan. Perubahan tersebut menyangkut dari segi kemampuan atau pengetahuan yang disebut kognitif, lalu segi keterampilan yang disebut psikomotorik, dan yang ketiga itu sikap dan nilai atau afektif. Adapun menurut W.H. Burton tahun 1984, ia menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya maupun lingkungannya, sehingga ia mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Sementara Singer tahun 1968 ia mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif tetap yang disebabkan praktek atau pengalaman yang sampai pada saat situasi tertentu. Lalu ada persepsi lain tentang belajar, yaitu sebuah proses yang kompleks yang di dalamnya terdapat beberapa aspek seperti bertambahnya jumlah pengetahuan, adanya penerapan pengetahuan, adanya kemampuan mengingat, adanya perubahan pada pribadi seseorang. Dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan definisi dari belajar yaitu sebuah proses yang bersifat individu, universal, dan dialami oleh semua manusia serta dilakukan selama hidupnya sehingga dapat menumbuhkan, mengembangkan, serta melatih potensi yang dimilikinya. Belajar sangatlah penting bagi semua manusia selama hidupnya karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang diciptakan sempurna dan diberikan akal sehat serta diberikan fitrah sejak masih bayi, sehingga kita perlu kegiatan belajar untuk menumbuhkan, mengembangkan, serta melatih potensi pada individu. Adapun ciri-ciri belajar, yang pertama yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan ini perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Lalu yang kedua yaitu perubahan tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga yaitu perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi karena akibat interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak juga karena kelelahan, penyakit, ataupun pengaruh obat-obatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Dalam jenis-jenis belajar ini terdapat beberapa pengertian dari salah satu tokoh yaitu Benjamin S. Bloom. Benjamin S. Bloom merupakan ahli pendidikan yang terkenal sebagai pencetus taksonomi belajar. Taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan belajar berdasarkan domain atau wawasan belajar. Menurut S. Bloom ada 3 domain belajar. Yang pertama itu kognitif domain atau kawasan kognitif.
Kognitif domain adalah perilaku yang merupakan proses berpikir atau berperilaku yang termasuk hasil kerja otak. Beberapa contoh diantaranya yaitu memanajemen, membedakan fungsi meja dan kursi, menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus, menyusun desain instruksional, dan lain sebagainya. Kemampuan kognitif tersebut dapat disebutkan antara lain mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Lalu yang kedua itu domain afektif atau kawasan afektif. Kawasan afektif ini adalah perilaku yang dimunculkan seseorang sebagai petanda kecenderungannya untuk membuat pilihan atau keputusan untuk beraksi di dalam lingkungan tertentu. Beberapa contoh termasuk kawasan afektif yaitu menganggukkan kepala sebagai setuju, meloncat dengan muka berseri-seri yang menandakan bahwa orang itu kegirangan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu domain psikomotorik atau kawasan psikomotor. Kawasan psikomotorik ini adalah perilaku yang dimunculkan oleh hasil kerja fungsi tubuh manusia. Domain ini terbentuk gerakan tubuh antara lain seperti berlari, melompat, melempar, berputar, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Lalu dalam pembelajaran selama perkuliahan pertengahan semester, tentunya sebagai umat Islam kita juga harus memiliki domain sosial dan juga domain spiritual. Domain sosial ini merupakan pecahan dari domain afektif yang menghasilkan adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya. Selanjutnya itu domain spiritual. Domain spiritual ini tentunya sangat penting bagi kita agar terbentuknya karakter yang baik. Selanjutnya yaitu penjelasan pembelajaran, ciri-ciri, dan prinsip-prinsipnya. Pembelajaran ini didefinisikan oleh Winkel pada tahun 1991. Ia mendefinisikan bahwa pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung di dalam siswa. Lalu ada juga dari Miyarso pada tahun 1993. Ia menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya ini terkendali. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran merupakan sebuah perbuatan yang sudah dirancang guna mendukung proses belajar dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang akan berperan selama proses belajar berlangsung. Pembelajaran ini dimaksudkan untuk menghasilkan situasi belajar. Oleh karena itu, diwajibkan bagi guru untuk menyusun sedemikian rupa agar tercapainya tujuan dari pembelajaran. Adapun ciri-ciri pembelajaran diantaranya yaitu yang pertama, dilakukan secara sadar dan sengaja. Yang kedua, dapat membuat siswa belajar. Yang ketiga, harus mempunyai tujuan dari proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu pelaksanaannya terkendali, baik dari materi, waktu, proses, maupun hasil dari pembelajaran. Pembahasan berikutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran sendiri dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori psikologi, terutama teori belajar dan hasil-hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip pembelajaran jika diterapkan dalam proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, maka dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memperhatikan dasar-dasar teori untuk membangun sistem instruksional yang berkualitas tinggi. Adapun prinsip-prinsip dalam pembelajaran diantaranya yang pertama, respon baru diulang sebagai akibat dari respon yang terjadi sebelumnya. Lalu yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. Lalu yang ketiga,
perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Lalu yang keempat, belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Yang kelima, belajar menggeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar sesuatu yang kompleks, seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut merupakan pekerjaan yang kompleks, tetapi apabila dikerjakan dengan seksama, maka akan terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pembahasan pada materi bab kedua, yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai teori deskriptif dan preskriptif sebagai pengantar dari ruang lingkup teori-teori belajar. Jadi, teori deskriptif bisa disebut juga sebagai teori belajar karena tujuannya adalah menjelaskan proses belajar dan menaruh perhatian pada hubungan di antara variabel-variabel hasil belajar. Yang kedua yaitu teori preskriptif. Teori ini bisa disebut sebagai teori pembelajaran karena tujuannya adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal dan menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain agar terciptanya proses belajar. Baik, dalam teori-teori belajar dan pembelajaran ini terbagi menjadi 4, yaitu teori behavioristik, teori kognitivistik, teori konstruktivistik, dan yang keempat itu teori humanistik. Pembahasan yang pertama yaitu teori belajar menurut behavioristik. Teori ini menyatakan bahwa belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang disebabkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini meyakini bahwasannya manusia dilahirkan dalam keadaan kosong atau tidak memiliki potensi, sehingga dalam proses pembelajaran guru harus aktif dan siswa cenderung pasif atau hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Teori ini juga menyatakan potensi yang dimiliki manusia bisa terbentuk karena adanya faktor di lingkungan sekitar yang terjadi secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan dan dapat membentuk potensi seseorang. Adapun tokoh-tokoh pendiri sekaligus penganut teori ini antara lain yaitu Thorndike, Skinner, Watson, dan Gottfried. Lalu pembahasan berikutnya yaitu teori belajar menurut kognitivistik. Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini juga menyatakan bahwa belajar tidak hanya sekedar melibatkan stimulus dan respon saja, tetapi juga proses berpikir yang kompleks. Dasar dari pemikiran teori ini yaitu karena menentang teori sebelumnya atau teori behavioristik yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan kosong dan untuk menumbuhkan potensinya adalah melalui faktor lingkungan sekitar. Penganut teori kognitivistik ini meyakini manusia dilahirkan dalam kondisi tidak kosong atau memiliki potensi, sehingga untuk menumbuhkan potensinya tidak cukup melalui stimulus dan respon saja, tetapi juga cara berpikir yang kompleks. Adapun tokoh-tokoh pendiri sekaligus penganutnya diantaranya yaitu Robert M. Gedney, Piaget, Althusser, dan Brunner. Pembahasan berikutnya yaitu teori belajar menurut konstruktivistik, di mana teori ini memahami proses belajar pembentukan pengetahuan tergantung oleh si manusia itu sendiri. Teori ini juga meyakini bahwa pengetahuan dipahami sebagai suatu pembentuk yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi yang disebabkan adanya pemahaman-pemahaman baru. Pengetahuan terdapat di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru ke siswa.
melainkan guru merupakan sebagai fasilitator dan mediator bagi siswa. Teori ini meyakini bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditentukan, melainkan suatu proses pembentukan. Adapun tokoh penganut teori ini antara lain yaitu Lossberg, Tubin, von Glaserfeld, Bettencourt, dan Matthews. Pembahasan berikutnya yaitu teori belajar menurut humanistik. Teori belajar ini berhulu dan bermuara pada individu. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang paling abstrak karena lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Teori ini bersifat elektik, yang artinya apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia atau aktualisasi diri dapat tercapai. Adapun tokoh penganut teori ini antara lain yaitu Mumford, Habermas, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Menurut Habermas, belajar sangatlah penting dipengaruhi oleh adanya interaksi dengan lingkungan maupun sesama manusia. Oleh karena itu, dia membagi tipe belajar menjadi 3 macam. Yang pertama belajar teknis, yang kedua belajar praktis, dan yang ketiga belajar emansipatoris. Pembahasan berikutnya yaitu pada bab ketiga atau pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sendiri adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran bermuara pada teori-teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Oleh karena itu, sebagai guru atau dosen, kita harus bisa memadukan teori-teori belajar sehingga bisa menyesuaikan ketika dalam proses pembelajaran. Adapun macam-macam pendekatan antara lain, yang pertama pendekatan kontekstual, lalu yang kedua pendekatan konstruktivisme, yang ketiga pendekatan pemecahan masalah, yang keempat pendekatan integratif, yang kelima pendekatan induktif, yang keenam pendekatan saintifik. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru atau dosen harus bisa menggunakan 2 pendekatan atau lebih, karena harus bisa juga untuk memadukan pendekatan-pendekatan yang lain agar terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, menarik, dan menyenangkan. Selanjutnya kita memasuki penjelasan pada bab keempat, yaitu strategi pembelajaran dan klasifikasinya. Strategi pembelajaran menurut Ken dalam Wina Senjaya tahun 2008. Ia mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, mengutip pemikiran David dalam Wina Senjaya tahun 2008, ia menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan dalam pembelajaran yang dirancang oleh seorang pendidik secara kontekstual dengan memperhatikan kepribadian peserta didik, lingkungan belajar, dan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Strategi pembelajaran juga memiliki komponen-komponen agar dapat menunjang keberhasilan dalam penerapannya. Komponen yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua yaitu penyampaian informasi, yang ketiga yaitu partisipasi peserta didik, yang keempat yaitu tes, dan yang kelima yaitu kegiatan lanjutan atau follow up. Strategi pembelajaran
juga memiliki prinsip-prinsip dalam penerapannya. Menurut Sanjaya, ada 4 prinsip umum yang diperlukan oleh seorang pendidik, antara lain: yang pertama, yaitu berorientasi pada tujuan; yang kedua, aktivitas; yang ketiga, individualitas; dan yang keempat, integritas. Sehingga proses pembelajaran pada satuan pendidikan akan berjalan dengan menyenangkan, inspiratif, kreatif, dan membuat siswa menjadi aktif. Adapun macam-macam strategi pembelajaran, diantaranya yang pertama strategi ekspositori, lalu yang kedua strategi inquiry, yang ketiga strategi kooperatif, yang keempat strategi afektif, yang kelima strategi kontekstual, yang keenam strategi aktif, yang ketujuh strategi berbasis masalah, dan yang kedelapan strategi kuantum. Macam-macam strategi tersebut dapat dipakai oleh pendidik sesuai kriteria peserta didik agar terwujudnya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu pembahasan pada bab kelima, yaitu metode-metode pembelajaran dan jenis-jenisnya. Metode pembelajaran yaitu suatu cara yang digunakan oleh pendidik dalam berinteraksi pada saat proses belajar dengan memperhatikan kondisi waktu dan siswa, suasana kelas, serta tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus tepat dalam memilih metode pembelajaran agar dapat menguasai suasana kelas yang diharapkan siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Metode yang dipilih oleh pendidik harus memegang prinsip-prinsip, diantaranya yaitu efektif dan efisien. Yang kedua, digunakan secara bervariasi. Yang ketiga, digunakan dengan memadukan beberapa metode. Lalu yang keempat, dapat memotivasi siswa. Yang kelima, dapat mengaktifkan siswa. Dan yang keenam, prinsip umpan balik dan penguatan materi. Prinsip umum penggunaan metode pembelajaran adalah bahwa tidak semua metode pembelajaran ini cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan pembelajaran dan keadaan pembelajaran berlangsung. Semua metode pembelajaran memiliki kekhasan sendiri-sendiri dan relevan dengan tujuan pembelajaran tertentu, namun tidak cocok untuk tujuan dan keadaan yang lain. Dengan kata lain, semua metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode pembelajaran ini memiliki banyak jenis sesuai dengan kebutuhan pendidik. Di antaranya yaitu metode ceramah, metode latihan, metode studi kasus, metode karya wisata, metode sosiodrama, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu pada bab ke-6 atau evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk melihat tingkat pencapaian tujuan dari pembelajaran yang sudah direncanakan. Dengan evaluasi pembelajaran ini, tidak hanya siswa saja yang melihat pencapaian atau pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari, tetapi juga berlaku untuk guru yang memberikan materi kepada peserta didiknya. Evaluasi pembelajaran juga merupakan satu hal yang mempengaruhi mutu pendidikan pada lembaga pendidikan, karena murid tersebut diharapkan dapat memahami materi pelajaran yang sudah dipelajarinya, sehingga berpotensi menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berkompetensi. Hal ini tentunya akan berdampak juga bagi lembaga pendidikan karena telah menghasilkan peserta didik yang kompeten dan akan mampu bersaing di dunia pendidikan ataupun dunia teknologi dan industri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Lalu yang kedua, penggunaan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Lalu yang ketiga, menggunakan satuan unit-unit. Yang keempat, bersifat relatif. Dan yang kelima, sering terjadi kesalahan-kesalahan. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi formatif, evaluasi konteks, evaluasi input, dan evaluasi transformasi dan evaluasi proses pembelajaran dan hasil belajar. Baik,
itu saja penjelasan mengenai ulasan selama perkuliahan pertengahan semester ganjil yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.